Semua orang pasti punya sampah. Kalau bilang, saya nggak punya sampah, itu tidak mungkin. Meningkatnya penduduk di setiap tahunnya membuat jumlah sampah yang dihasilkan oleh manusia juga ikut meningkat. Sampah merupakan salah satu permasalahan global yang tak kunjung selesai hingga saat ini. Permasalahan ini diakibatkan oleh tingkat konsumsi manusia yang berdampak langsung terhadap volume sampah yang dihasilkan. Konsumerisme atau kebiasaan konsumsi barang dan jasa dalam jumlah besar berpengaruh dalam peningkatan reproduksi sampah. Membeli lebih banyak barang yang berakhir di TPA menimbulkan peningkatan sampah yang terjadi, sehingga membebani pengelolaan sampah yang menyebabkan masalah lingkungan yang lebih luas. Tempat pembuangan sampah terpadu Madirdo merupakan salah satu tempat pembuangan sampah yang ada di Desa Madirdo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dengan jumlah penduduk desa kurang lebih sekitar 3.000 kepala keluarga. Sampah-sampah yang menumpuk di TPST merupakan bukti tingkat konsumsi masyarakat di Desa Madirdo. Perkenalkan, nama saya Mahfud, jabatan Kepala Desa Madirdo, umur 54 tahun. Nama saya Chandra Aris Suhermawan. Saya sebagai Kepala Dusun Delik Desa Madirdo, Kecamatan Pujon. Di sini saya sebagai salah satu pengurus TPS 3R Madirdo Bersatu. Saya di sini sudah 45 tahunan sebagai pengurus. Nama saya Saiful Rahman, umur 32 tahun, sebagai supir. Nama saya Ibu Rumah Iya, umur 35. Saya kerja di sini sudah 3 bulan. Nama saya Umratul Hamimah. Saya ibu rumah tangga dan kesibukan saya sehari-hari bekerja sebagai penjahit. Dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, mulai tahun 2002, di saat saya ini menjabat sekretaris desa, ini memang dari pemerintah desa di Madirdo ini sudah mempunyai keinginan untuk seluruh sampah yang ada di desa Madirdo ini dikumpulkan. Dengan seiring waktu yang panjang, ini sambil menunggu saat-saat yang tepat, dan sampai syukur alhamdulillah saya pada tahun 2013 ini menjabat sebagai kepala desa. Dengan saya menjabat kepala desa ini, program yang dulu memang sudah diinginkan oleh pemerintah desa ini saya programkan dan juga saya rencanakan, yang sehingga tepat pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2017, saat itulah TPST Desa Madirdo ini program ini dilaksanakan. Nah, dengan berbagai pihak, ya seluruh elemen yang ada di desa ini kita kumpulkan bersama untuk mencetuskan program tersebut. Syukur alhamdulillah program tersebut ini langsung oleh pemerintah desa bisa dilaksanakan sampai saat ini. Ya, di titik-titik yang rawan, yang masyarakat mudah membuang, ini semua dibuangi sampah. Sehingga sampah ini menumpuk, terpusat itu di sungai, karena ini penuh dengan sampah. Nah, inilah sebagai perwujudan program
yang bisa dilaksanakan sekarang sudah sampah ini bisa dikumpulkan. Kita berdirinya tahun 2017. Ya Mbak, jadi kalau dari ini kan berjalannya dulu dari program Bapak Kepala Desa. Maunya itu Bapak Kepala Desa berjalan ke desa wisata, minimal yang kita jalankan itu harus desanya dulu bersih, terutama bersih dari sampah. Nah, kenapa di situ dengan programnya Bapak Kepala Desa, akhirnya kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, itu BPD, LPMD, dan masyarakat untuk membuat suatu program menjadi Desa Madedo yang bersih tadi. Jadi di situ dibangun TPST 3R ini, dan untuk pengambilan sampah ini kita setiap hari mengambil dari masyarakat itu 5 dusun, jadi sekitar 3.000 KK setiap hari kita ambil. Mulai tahun 2017 ini memang sampah ini juga cukup lumayan banyak, karena Madirdo ini selain sampah rumah tangga, yang paling banyak ini sampah dari ternak. Nah, pada waktu ini sampah yang terkumpul ini setiap hari kurang lebih ini 13 ton. Setiap hari kita ambil dari kurang lebih 2.900 KK. Ya, peningkatan sampah ini tergantung tergantung musim. Kalau musim seperti ini, musim penghujan, ini sampah ini bisa bertambah. Kalau musim kemarau atau musim panas, ini paling tidak bisa berkurang lah. Ya, walaupun kurangnya ini jumlah sedikit, tapi ada pengurangan. Nah, disebabkan dari ternak ini kan naik musim kemarau ini mencari rumput ini sulit. Nah, yang sehingga dari peternak ini menghemat lah. Kalau di musim penghujan ini mencari rumput ini terlalu mudah, ya, yang sehingga dari peternak sendiri juga mencari rumput banyak. Sisanya juga banyak. Pasti Mbak. Jadi kalau dari siklus setiap tahunnya ini ada bulan-bulan ini tertentu Mbak yang meningkat. Salah satunya nanti habis Lebaran. Terus yang kedua ini musim penghujan, ini juga meningkat. Terus kalau ada event-event kayak pesta rakyat, hiburan-hiburan itu pasti meningkat. Sekitar 2 ton, 3 ton, bisa sampai 5 ton. Pengambilannya bisa 6 kali, 7 kali. Ada peningkatan. Buahnya sama 3 ton, 5 ton. Ya, ini di sini nih tempat pemilahan hasil dari sampah yang kita ambil. Jenisnya ini non organik Mbak, jadi sampah-sampah yang tidak bisa terurai atau yang tidak bisa kita buat pupuk organik, ini kita pilah menjadi beberapa bagian, ya disortir. Lah, di sini pemilahan ini sudah mencakup 34 jenis pilahan. Ada yang PPPE, terus ada yang duplek, ini bermacam-macam Mbak. Paling banyak sampah di sini sampah peraben dari peternak. Seperti plastik, terus dari botol-botol itu banyak. Kalau di TPST langsung pembuangan. Laku dijual kayak plastik, botol, kardus gitu. Jenis sampah lapak, gangsing, lapak iki, terus kresek, kerdus, botol minuman, belik Pak, sampah basah enggak. Dan sampah basah kan dikelola menjadi kompos. Ini kan iso belum bikin kompos kan isi urung. Ada buat sampah sing basah iku Mbak. Kayak ada suket, ketapen pakani sapi, kalau sisa buat
nggak apa ya nggak bikin kompos. Sampah yang meningkat menyebabkan permasalahan penumpukan sampah di sekitar lingkungan. Dengan berbagai produk sekali pakai, serta kemasan yang dibuang begitu saja, telah menggambarkan salah satu dampak langsung dari pola konsumsi. Hal ini merupakan permasalahan umum yang tidak hanya terjadi di Madiredo, tetapi juga terjadi di wilayah lain. Kalau sekarang sih dampaknya sangat luar biasa, Mbak. Jadi pertama dulu itu namanya sampah itu kan hasil sisa yang tidak dipergunakan. Kita masih banyak sekali sampah-sampah yang dulu kita taruh di belakang rumah atau kita buang di aliran sungai irigasi. Biasanya ku teh hari lebaran Kak. Hari lebaran kan puan musik. Lebaran sama kate lebaran. Kate lebaran itu kan yang perempuan kan sudah libur. Perempuan kan libur, yang lanang itu masuk kan juga ngambil sampah di kampung-kampung. Di sini kan penuh, baru lebaran itu masuk kan 4 hari liburnya. Liburnya ku 4 hari, tapi 4 hari ku ya mengambil numpuk gini ini. Ini ada sampah yang bekas lebaran ya Bu? Masih ada? Ada ya ini, sampah sak gunung ini. Kan lebaran itu making kresek. Making kresek itu sudah 3 minggu. Ya Fanta, Maison jarang. Fanta, Sprite yang banyak. Ini minuman ini siplak. Terus omplonger kalengan iku semua wis full bladen. Mbak sisane kue-kue kumangko wis dibuangi, kerupuk-kerupuk, toples. Biasanya itu kalau misalkan di kita ada hajatan, misalkan ada resepsi pernikahan, terus sunatan, atau mungkin kirim doa, seperti kirim doa orang meninggal gitu, biasanya sampah lebih banyak. Atau mungkin waktu ada acara, misalkan di desa ada karnaval apa itu, sampah langsung langsung meningkat banget gitu. Yang biasanya cuma satu kresek satu kali. Iya, biasanya kalau misalkan acara nikahan itu dalam waktu 3 hari 4 hari itu bisa sampai 5-6 karung tuh. Lumayan gitu. Iya, karena di sini gimana ya, hajatannya itu kan nggak ambil yang praktis catering itu enggak. Kita lebih mengutamakan kebersamaan sosial dari tetangga-tetangga. Jadi mumpung ada hajatan, semua tetangga ngumpul, kita masak bareng-bareng, terus kita makan bareng-bareng gitu. Lebih mengutamakan itunya gitu loh. Kalau baju-baju yang mungkin sudah tidak terpakai, gak muat, atau mungkin sudah tidak terpakai lagi, itu biasanya kalau saya taruh dalam satu kardus atau mungkin satu kresek tersendiri, nggak dicampur sama sampah yang lain, terus saya taruh di pinggir jalan itu, di dekatnya sampah itu. Kalau aku sendiri jujur nggak mendaur ulang, cuman kalau yang kresek-kresek yang bentuk plastik-plastik atau mungkin kardus kue atau apa, itu biasanya saya bakar di rumah. Terus untuk yang sampah misalkan bekas sayur-sayur atau mungkin botol-botol minyak, itu kan kalau dibakar asapnya pekat gitu. Jadi saya taruh di tempat sampah, terus ditaruh di pinggir jalan, jadi larinya ke TPS di sana. Tadi yang daur ulang mungkin ya dari petugas TPSD-nya gitu. Nah, harapan dari saya selaku kepala desa dan juga pemerintah desa, sampah ini harus berjalan selama-lamanya. Nah, berjalan selama-lamanya ini tentunya mulai saat ini untuk program-program selanjutnya
harus kita siapkan. Karena sampah ini suatu hal yang sangat sulit ditahan, terutama untuk jumlah sampahnya dan yang paling penting tempatnya. Nah, yang sehingga untuk untuk menghemat tempat ini dari pemerintah desa sudah mempunyai program lagi, yaitu untuk pemusnahan dengan cara kita membakar, tapi pembakaran ini yang tidak mengganggu lingkungan. Ya memang pesan-pesan ini sering saya sampaikan Mas kepada seluruh masyarakat melalui yaitu sebuah perkumpulan, sebuah jamaah. Ini memang pesan-pesan ini saya sampaikan bahwa untuk sampah ini mari kita sadari bersama, karena sampah ini merupakan tanggung jawab kita bersama di dalam rangka untuk menciptakan lingkungan yang bersih, yang sehat. Nah, di samping itu, karena kalau sampah ini sudah teratasi dengan baik, insya Allah masyarakat sendiri juga merasakan kesehatan ini dengan baik juga. Sebenarnya kalau harapan pasti ada, Mbak. Jadi gimana caranya kita itu tetap bisa menstabilkan pilar-pilar untuk menunjang TPS itu tadi. Karena kenapa? Misalkan kita membuat program atau kayak untuk suatu TPS ini, salah satu pilar kita tidak kokoh, otomatis itu tidak akan bisa berjalan. Kalau bahasa yang agak kerennya itu gayung bersambut. Kalau pesan saya kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Desa Matirdo, ini marilah kita bersama-sama menuju desa yang bersih. Nah, karena kalau bersih itu sebagian daripada iman. Nah, kalau misalkan lingkungan kita bersih, otomatis kita akan tentrem dan nyaman tinggal di Desa Matirdo ini. Kalau harapan mungkin inginnya ada pembinaan lah ke ibu-ibu rumah tangga atau mungkin warga yang belum punya pekerjaan lah gitu. Nah, misalkan ada bimbingan cara mendaur ulang, kayak di saya kan kain percah banyak gitu loh, biar nggak habis kebakar gitu. Jadi kalau mungkin ada pembinaan, kan percah yang ada di saya kan mungkin bisa bernilai ekonomi lah gitu. Itu kalau harapan mungkin seperti itu. Kalau pesan ya sebisa mungkin dimulai dari diri saya sendiri, keluarga, misalkan kita membiasakan bawa minuman dari rumah itu. Terus misalkan kalau kita belanja sebisa mungkin diet dengan kantong kresek gitu, setidaknya biar nggak berlebihan lah gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak menyadari dampak dari pola konsumsi kita terhadap lingkungan. Peningkatan konsumerisme yang tidak terkendali telah menyebabkan peningkatan drastis dalam produksi sampah. Hal ini memberikan beban tambahan pada lingkungan kita. Namun, dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita semua dapat berperan dalam mengurangi dampak negatif ini. Karena dalam kehidupan ini, semua orang tentu pernah menghasilkan sampah dari tindakannya. Jika kita mengatakan, "Saya tidak punya sampah," itu adalah hal yang tidak mungkin.